Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedianya saya akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Tapi ini sayang siang hari ini adalah hari Senin yang terakhir di bulan Syawal, ya. Jadi kalau bulan Syawal itu masih ada bau-baunya hari raya, jemaah sekalian, ya. Saya kira nggak jadi masalah ada baunya hari raya ketimbang hari raya bau, ya. Nah, lebih bagus bau hari raya, jemaah sekalian. Maka saya ingin menyempatkan yang hari ini untuk mengajak kita semuanya, saya secara pribadi dan juga jamaah sekalian, mengajak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa doa yang penting sekali sebelum kita benar-benar meninggalkan bulan Syawal, bulan lebih jauh dari bulan Ramadan yang lalu, jamaah sekalian. Berdoa yang pertama, ya, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang akan datang, ya. Karena bulan Ramadan itu pasti datang lagi, tetapi kita belum atau tidak bisa memastikan bahwa ketika Ramadan datang tahun depan kita masih ada, ya. Wallahu a'lam. Karena ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berharap Ramadan yang akan datang Allah masih panjangkan umur kita sehingga kita bisa masuk ke dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ma'unah kepada kita untuk mengisinya dengan ketaatan-ketaatan. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, jamaah sekalian, adalah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita yang Ramadan tahun ini kita lakukan sampai ke bulan Syawal ini, ya, bahkan yang sebelumnya, ya. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian kita ini perlu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya? Nomor satu, ya, karena tidaklah ada jaminan secara pasti amalan kita ini diterima. Karena kita ini makhluk yang penuh dengan keterbatasan, termasuk di dalam melakukan amalan. Kesempurnaan itu al-kamal lillahi subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau urusan ibadah, kita mah yang paling tahu kualitas ibadah kita, ya. Kekhusyuan sholat kita, ya. Kemudian keikhlasan kita dalam beribadah, kita yang paling tahu. Dan kita yakin itu tidak sempurna, ya. Salat kita misalnya, ya. Ini contoh sampai sekarang ini, salat kita. Siapa di antara kita ini yang yakin banget jamaah sekalian bahwa salatnya khusyuk dari awal sampai akhir? Enggak ada, ya. Karena kita paling paham banget apa yang terjadi saat kita sholat. Barang yang hilang itu kadang-kadang bisa ketemunya ketika kita sholat, ya. Ketika kita buntu pikiran, jemaah sekalian, kadang-kadang kita dapat idenya ya ketika kita sholat, ya. Dan Nabi SAW memang memberikan informasi kepada kita bahwa ada syaitan yang khusus, dia itu sukanya mengganggu orang yang sholat sehingga dia menjadi tidak khusyuk. Ada yang tahu nggak jemaah sekalian? Setannya namanya apa tuh? Ya, tahu nggak ada? Setannya namanya apa tuh? Si Udin. Nama setannya itu namanya jemaah sekalian, namanya adalah Khinzab, ya. Nah, ada yang membacanya dengan Khinzab, ya. Ada yang membacanya dengan Khinzib. Ya, ini setan khusus dari dulu, ya. Dari dulu.
Bukan sekarang aja, ya. Bukan sekarang aja. Orang itu sholatnya biasanya agak susah untuk bisa konsentrasi, tapi masih lumayan lah jamaah sekalian. Orang sholat itu kemudian ingat, ya, mikir kemana, kemudian balik lagi pikirannya, ya. Oh iya lagi sholat tuh, ya biasa, ya. Kualitas kita itu begitu. Dari zaman dulu, bukan zaman kita aja. Dulu zaman, ini cerita aja mas sekalian ya, zamannya Imam Abu Hanifah itu ada orang yang datang menemui beliau, dan ini juga menunjukkan bagaimana orang dulu itu kedekatannya dengan para ulama itu luar biasa. Dia punya barang di rumahnya hilang, dia konsultasikan, dia tanya sama Imam Abu Hanifah, Imam, ada apa? Barang saya di rumah hilang katanya. Kata Imam Abu Hanifah, lah, saya ini kan ahli fikih, bukan tukang cari barang hilang katanya. Ya tapi gimana katanya? Sudah kata Imam Abu Hanifah, kamu pulang aja, kemudian kamu sholat, ya, kamu sholat ya, siapa tahu ntar ketemu. Ternyata pulang, habis itu datang dia mas sekalian, habis sholat ya datang, iya Imam ketemu katanya bilang. Ketika sholat ketemu, jadi ingat saya tempatnya di mana. Kata Imam Abu Hanifah, kamu tahu nggak kenapa ketika kamu sholat ya, kamu malah bisa menemukan barang kamu, ya. Kata dia nggak tahu. Kata Imam Abu Hanifah, karena syaitan itu tidak akan membiarkan kamu khusyuk dalam sholatmu, ya. Bahkan ada syaitan khusus memang yang untuk itu. Kita paling tahulah jamaah sekalian, ya. Makanya akhirnya kita perlu berdoa kepada Allah, ya Allah inilah kemampuan kami dalam beribadah. Kalau engkau lihat ada kekurangan di dalam amal kami, maka tutuplah kekurangan itu dan terimalah amal kami apa adanya. Banyak sering kali kita berdoa, ya. Kalau doa yang biasa dibaca oleh orang-orang, ya, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana, ya. Doa-doa semacam ini menjadi penting jamaah sekalian, ya. Ini doa yang kedua. Doa yang ketiga, ya, itu adalah berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan, ya. Istiqomah di dalam iman kita dan amal saleh yang kita lakukan. Ini yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kepada kami keistiqamahan. Istiqamah dengan iman, istiqamah dengan amal-amal saleh yang dilakukan, ya. Jangan sampai hanya pada waktu-waktu tertentu kita ini merajut hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi di setiap waktu, ya, kita diharapkan menjadi insan yang rabbaniyin, ya, yang orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau Ramadan ada yang mengatakan jangan kita menjadi orang yang ramadaniyin, jadi pandai merajut hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan dan lain semacamnya. Kalau di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian ada perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Perumpamaan bagi mereka yang sudah merajut hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomitmen untuk taat dan lain semacamnya, tapi ternyata setelah itu dia lepas, ya. Kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau menjadi seperti seorang wanita. Ada seorang wanita di Mekah dulu yang dia ini agak kurang waras. Apa yang dia lakukan jamaah sekalian? Dia dan dia punya beberapa pekerja juga
memintal, melakukan ya, membuat menenun, membuat kain gitu kan, dari benang, sampai seharian tuh dia kerjakan dan bagus hasilnya sampai sore. Jadi kalau sudah sore dia buka lagi, ya, dia buka lagi. Nanti besok dibikin lagi jemaah sekalian. Kalau sudah sore dilepas lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, la takun. Jadi wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Seperti seorang wanita di Mekah yang dulu mereka membuat tenunan, dirajut baik banget, cakep jemaah sekalian, tapi setelah itu dia buka kembali. Dia cerai beraikan kembali, ya. Maka perlu jemaah sekalian kita berdoa agar Allah berikan keistiqomahan buat kita. Kenapa kita perlu berdoa seperti ini? Ya, minta diistiqomahkan. Karena jemaah sekalian, istiqomah itu pekerjaan berat. Ya, pekerjaan berat yang tidak bisa kita dapatkan kecuali mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa salah satu di antara penyebab Nabi SAW itu beruban, itu pikiran beliau banyak memikirkan hal-hal yang berat. Dan di antara hal yang berat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Ya. Nabi didatangi oleh Abu Bakar Siddiq. Dikatakan, ya Rasulullah, araka syibta. Saya lihat engkau ini beruban ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ya, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Yang membuat aku beruban adalah surat Hud dan saudara-saudaranya. Kata para ulama, surat Hud itu bukan surat Hud secara umum, tapi ada satu ayat di surat Hud yang memerintahkan Nabi untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta. Beristiqamahlah engkau seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsisten dengan apa yang Allah perintahkan, kerjakan secara terus-menerus. Ternyata ini memang berat jemaah sekalian, ya. Sampai akhirnya Nabi berubah. Ya. Tapi kalau berubannya insya Allah kita yang sudah tua-tua ini kita bisa saingin, ya, ubannya. Tapi penyebabnya yang berbeda, jemaah sekalian, ya. Penyebabnya berbeda. Yang kedua, kita perlu berdoa agar kita mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala, karena fadilah dari istiqomah itu begitu besar, dan kita semua ingin mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita mendapatkan fadilah dari istiqomah. Fadilah istiqomah ini besar, ya. Fadilah istiqomah ini besar. Kenapa besar? Karena pekerjaannya berat, dan kita tahu kan, biasanya pekerjaan yang berat itu kompensasinya juga besar. Hadiahnya itu besar, ya. Itu biasanya berbanding lurus. Ya. Kalau saya nanya jemaah sekalian, ada lomba makan kerupuk sama lomba panjat pinang. Kira-kira hadiahnya gedean mana? Gedean mana? Panjat pinang. Kenapa? Lebih berat. Gak ada ceritanya makan kerupuk hadiahnya umroh. Itu kan ada. Ya. Lah, istiqomah itu jemaah sekalian, pahalanya, fadilahnya yang akan didapatkan oleh orang yang bisa mendapatkan itu besar. Bukan kayak sebagian produk dapat piring cantik, ya udah ada hadiahnya piring cantik selama persediaan masih ada lagi. Enggak, ini besar. Apa yang akan didapatkan? Ya, apa yang akan didapatkan? Banyak sebenarnya, tapi saya akan menyebutkan satu. Dan yang satu ini adalah impian setiap orang di antara kita. Apa itu jemaah sekalian? Orang yang bisa istiqomah dengan iman dan amal solehnya sampai dia mati, dia akan mendapatkan husnul khotimah.
dia akan bisa mengakhiri kehidupannya dengan kondisi dan cara yang baik. Ya. Dan semua kita ingin mendapatkan, ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita ingin mendapatkan, ya Allah kami ingin mendapatkan husnul khatimah. Salah satunya jemaah sekalian, caranya adalah dengan istiqomah, dengan iman dan amal saleh. Saya ingin mengatakan gini, orang yang mendapatkan istiqomah itu tandanya ada dua. Ya, yang pertama, tanda yang bisa diketahui oleh orang. Yang kedua, ada tanda yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang bersangkutan. Kalau yang diketahui oleh orang, misalnya orang yang meninggal dalam kondisi jihad di jalan Allah, kan orang lain tahu. Atau kalau dia seorang perempuan, dia misalnya mau melahirkan dan saat dia melahirkan dia meninggal. Ini syahidnya kaum wanita, ya. Ini pertanda baik. Atau mungkin ada laki, ada perempuan muslim yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, ya, karena memang ada keterangan Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya al-aman, keamanan dan perlindungan dari azab kubur. Dan orang yang aman dari azab kubur itu fama ba'dahu aisar. Yang sesudahnya akan lebih nyaman lah lagi. Tapi semua tanda ini ketahuan oleh orang yang ada di sekelilingnya. Tapi yang kedua adalah tanda yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang bersangkutan. Dan ini yang akan didapatkan oleh orang yang istiqomah dengan iman dan amal solehnya. Di dalam surat As-Saffat Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dia mengatakan syahadat, la ilaha illallah. Dan dia tahu konsekuensi dari syahadat itu. Ada pekerjaan yang harus dia lakukan, ada amalan-amalan yang harus dia tinggalkan yang merupakan larangan, dan dua-duanya merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan dia lakukan itu dengan istiqamah. Allah katakan tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Ya. Apa yang akan didapatkan? Ini tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka itu para malaikat. Kapan malaikat itu akan datang, jamaah sekalian? Malaikat itu akan datang saat sakaratul maut. Semua orang yang akan mati itu akan melihat malaikat ketika datang menghampirinya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang hamba mukmin yang istiqamah dengan imannya, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin ila al-akhirah. Kalau sudah tiba waktunya, dia berada di posisi waktu, dia akan meninggalkan dunia dan dia akan masuk ke terminal pertama kehidupan akhirat, yaitu kuburan. Dia mau mati, apa yang akan terjadi? Dia akan datang kepada dia malaikat maut. Tapi karena dia orang yang saleh, orang yang istiqamah dengan imannya, dengan amal solehnya, tampilannya enak dilihat tuh malaikat. Bersama dengan dia itu ada malaikat rahmat, rombongan besar malaikat rahmat. Ya, kata Nabi SAW, wa ma'ahu malaikatur rahmah. Bersama dia ada malaikat rahmat. Wa ma'ahum akfanun minal jannah, membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, membawa bubuk pengharum dari surga. Lalu ya, malaikat itu duduk di samping kepala orang yang akan mati. Kalau orang yang akan mati itu sakit, mungkin ada di rumah sakit, ada yang jaga. Malaikat-malaikat yang datang itu hanya dilihat oleh dia. Tidak akan dilihat oleh orang yang menjaganya. Karena jumlahnya banyak, jamaah sekalian. Kata Nabi SAW,
Malaikat-malaikat rahmat itu jumlahnya banyak, ya. Sejauh orang itu memandang maddal basar, dia akan melihat malaikat. Dan ini pemandangan yang belum pernah lihat, dia lihat sama sekali. Maka dia pun merasakan ada perasaan takut di hatinya, ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menenangkan dia. Lanjutan ayatnya menyebutkan gini, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Dibukakan ya Mas kalian yang namanya surga. Bukakan untuk dia surga yang akan dia masuki. Tampilkan kepada dia, pun melihat. Dia pun senang, dia pun tersenyum, dan saat itulah malaikat akan mencabut rohnya dari kakinya sampai ke kepalanya. Dia pun dalam keadaan tersenyum. Karenanya banyak orang-orang saleh ketika mereka meninggal dalam kondisi tersenyum, sehingga akhirnya diterima oleh malaikat-malaikat rahmat. Bersamaan dengan itu keluar aroma yang begitu harum. Dibawalah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibawalah ke langit yang pertama. Ketika rombongan malaikat rahmat ini berpapasan dengan rombongan malaikat lain, rombongan malaikat lain itu mencium aroma harum itu dan mengatakan, ini ruhnya siapa? Dikatakan ini ruhnya fulan bin fulan dengan namanya dan nama orang tuanya. Kemudian dibawa ke langit yang pertama. Masuk ke langit yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Di langit itu dibuka, kemudian banyak pintunya. Setiap pintu ada penjaganya, dan setiap penjaga menginginkan orang yang mati ini ruhnya dibawa melalui pintu itu. Masuk ke pintu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh dikatakan kepada malaikat-malaikat yang membawanya, ij'alu kitab 'abdi fi 'illiyyin. Letakkan catatan amal hambaku itu di 'illiyyin. Taruh di 'illiyyin, tempat yang tinggi. Di dalam surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, kalla inna kitabal abrari la fi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tempat yang begitu tinggi ada di atas langit yang ketujuh, selalu dipantau oleh malaikat. Setelah ditaruh di situ, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kembalikan dia ke bumi. Dikembalikan ke bumi, ya Mas. Karena Allah sudah berjanji, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan kalian, ke tanah kalian akan dikembalikan, dan dari tanah kalian nanti akan dibangkitkan. Dikembalikan ke bumi, jasadnya sudah ada di kuburan. Jasad ada didudukkan jamaah sekalian. Didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir yang siap untuk interogasi, menanyakan kepada dia pertanyaan-pertanyaan. Kondisinya memang mencekam dan menakutkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang dulu di dunia dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia beriman dan konsisten dengan amal soleh yang dia lakukan, Allah tidak akan membiarkan dia ketakutan lagi. Cukup di dunia dia takut kepada Allah. Di kuburan Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan memberikan ketenangan kepada dia. Semua pertanyaan yang diajukan, Allah Subhanahu wa taala bantu dia. Allah berikan ketetapan hati, Allah berikan kefasihan lisan. Allah mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika diberi pertanyaan, semua pertanyaan dia bisa menjawabnya dan jawabannya benar. Saat itulah Allah mengatakan, sadaqa abdi, benar tuh hambaku. Jawabannya semuanya benar. Allah katakan, afrishu lahu minal jannah, berikan dia permadani dari surga. Albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga. Lalu diluaskan kuburannya, yang tadinya sempit menjadi luas, yang tadinya gelap menjadi terang. Setelah itu datang orang
tampilannya ganteng jamaah sekalian, enak untuk dilihat. Lalu dia datang menemui orang yang mati ini dan memberikan kabar gembira. Bergembiralah engkau dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untukmu. Kata orang ini, tampilanmu memang bagus. Informasi yang kamu bawa memang menyenangkan. Tapi tolong, aku ini tidak kenal siapa kamu. Siapa kamu sebenarnya? Apa jawabannya jamaah sekalian? Coba perhatikan, apa jawabannya? Dia mengatakan, ana amaluka salih. Aku ini adalah amal saleh yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti manusia, seperti makhluk yang akan menemani dia. Sampai kapan? Dia akan menemaninya sampai selama ada di alam barzakh, sampai hari kiamat. Ini pahala yang fadilah yang luar biasa. Orang kalau nggak bisa istiqamah, apa yang akan dibawa jemaah sekalian? Ya, apa yang akan dibawa? Nggak ada yang bisa dibawa. Orang yang mati itu dia akan diantar oleh tiga. Kata Nabi, yatba'ul mayyit itu salas, tiga. Kita ini kalau mati semuanya, tiga yang ikut kita jemaah sekalian. Kata Nabi, nanti dia akan diikuti oleh hartanya, oleh keluarganya, dan oleh amalnya. Fayarji'u itsnan, yang dua nanti balik. Keluarganya balik, teman-temannya balik. Gak ada yang mau ikut. Gak ada yang mau ikut. Temennya yang kemana-mana ngikut jamaah sekalian, itu paling kencang nginjek kuburannya jamaah sekalian. Diratain katanya. Padahal teman akrabnya gak ikut jamaah sekalian. Temannya gak ikut, keluarganya, istrinya gak ada yang ikut. Hartanya juga balik, ya. Yang akan tinggal bersama dia itu adalah amal. Bagaimana kalau orang tidak istiqamah? Dengan amalnya dia akan mendapatkan itu semua. Makanya penting akhirnya. Ya, ini pengingat buat saya secara pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Perbanyaklah berdoa, ya. Dan di dalam keterangan hadis jamaah sekalian ada doa yang biasa dibaca oleh Nabi. Silakan baca setelah saya. Ya muqallibal qulub. Silakan baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Saya akan baca sekali lagi supaya ingat dan kita punya oleh-oleh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Oke, sekali lagi jemaah sekalian. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Jamaah sekalian, silakan ya, kalau ada yang masih ingat doa ini silakan dibaca. Kalau nggak bisa jamaah sekalian, tinggal pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, tetapkan hati kami. Engkaulah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, mengarahkan hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Baik, ini mungkin jamaah sekalian dan dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.